Maka itulah dari pekerjaan para muhadditsun. Apalagi dia menulis kitab dan mengumpulkan hadis-hadis yang sahih dari hadis-hadis yang dhaif. Pertama perkara yang agung, mengumpulkan hadis-hadis Nabi yang sahih dari berpenyakit dhaif, apalagi dibuat bab-bab tertentu, itu suatu karya yang masterpiece. Apa karya yang masterpiece maknanya? Karya yang sangat agung. Meskipun bukan dari hasil disertasi, karena kalau disertasi harus dari university. Ini tidak. Dia dibuat di rumahnya. Namun seperti itu. Maka yang menjadi poin bukan hasil karya disertasi, namun hasil karya masterpiece, karena dia mengumpulkan hadis-hadis yang sahih dari hadis-hadis yang dhaif. Maka dia mungkin berbulan-bulan, bertahun-tahun menulis kitab tersebut. Maka Imam Al-Hafidh Ibn Hajar menulis kitab Fathul Bari. Berapa tahun? 40 tahun. Maka terbayang 40 tahun, umur yang panjang apa pendek? 40 tahun panjang apa pendek? Maka 40 tahun adalah waktu yang panjang. Dia menulis kitab Fathul Bari yang ada tergantung mujaladnya, tergantung cetakan. Ada yang 15 jilid, ada yang 10 jilid, tulisannya kecil-kecil. Bahkan ada yang 2 jilid. Tulisannya sangat kecil, mikroskopik. Tidak bisa dibaca oleh orang-orang yang sudah tua, yang sudah minus, yang sudah plus. Bahkan seperti kalian yang masih muda dan normal matanya, itu pun susah. Ada cetakan baru Fathul Bari 2 jilid. Kecil-kecil dan kertasnya tipis. Biar tidak tebal. Alhasil, karya tersebut masterpiece. Karya yang sangat baik. Bukan karya disertasi untuk mendapatkan gelar doktor. Bukan karya untuk mendapatkan gelar LC. Tetapi karya yang dia buat dari majelisnya, dari menuntut ilmunya, dan ini yang diridhoi oleh Allah untuk tersebar. Maka Imam As-San'ani mengatakan la hijrata ba'dal fath dengan alif lam. La hijrata ba'dal fath. Apa maknanya? Tidak hijrah kepada kitab-kitab yang lain setelah datangnya al-fath, maknanya Fathul Bari. Pertama kitab Sahih Bukhari, kitab yang number 1, kitab paling sahih di dunia. Kedua, dari syarahnya tidak butuh berpindah kepada syarah-syarah yang lain. Mulai dari syarah Umdatul Qari atau syarah dari Al-Bukhari yang lain. Maka la hijrata ba'da al-fatah. Bukan maknanya seperti di zaman Nabi tidak ada hijrah kecuali ke Madinah, bukan. Tetapi tidak kita ini usah berhijrah kepada kitab-kitab syarah Bukhari yang lain setelah datangnya Al-Fathu Al-Bari. Maknanya Al-Fatah dengan alif lam, Fathul Bari bukan Fathu Mekkah. Kembali kepada permasalahan. Maka jika terjadi ikhtilaf pada satu rawi dari 2 imam, 3 imam, dan ikhtilafnya di sini ada jarah yang mufassar dan ada ta'dil yang mutlak dan mubham, maka pendapat jumhur takdimul jarah ala ta'dil. Maka jika antum mendapati Yahya ibnu Ma'in mendhaifkan dan misalnya Ibnu Hibban mensikohkan, jelas dipilih Yahya ibnu Ma'in yang mendhaifkan. Apalagi lafadznya jelas. Hada rajul laisa bisyai'.
maknanya tidak ada apa-apanya dari hafalannya, dari ilmu hadisnya. Maka ini jelas. Mana yang diambil ucapan siapa? Yahya ibnu Ma'in. Karena jarahnya mufassar. Sawa'un zada adadul mu'addilin ala adadil majruhin au naqusa anhu au istawaya. Maka tidak pengaruh account, tidak pengaruh jumlah, tidak melihat kepada quantity. Orang yang menjarah cukup dua. Disebutkan fulan fi hifdhihi syai'. Fulan hafalannya sesuatu. Fulan mungkarul hadis. Si fulan ini jika direkenkan dengan rawi-rawi yang lainnya, hadisnya banyak yang aneh. 2 orang mengatakan seperti itu. Kemudian 10 dari ulama mengatakan fulan thiqah. Thiqah. Kemudian 2 ulama saja yang mengatakan lafaz seperti tadi, fi hifdhihi syai' laisa bidzakal qawi. Ini pun jarah-jarah yang mufassar bahwa dia hafalannya tidak begitu kuat. Maka ini lebih didahulukan meskipun jumlahnya 2 daripada yang mentakdil jumlahnya asyarah. Wadzalika li'anna ma'al jarih ziyadatal ilm bi khafyi hali rawi lam yattali 'alaiha al mu'addil fal jarih musaddiqun lil mu'addil fil hal adh-dhahirah mubayyinun lihal arawi al khafiyah. Maka di sini kenapa sebabnya kok didahulukan contoh 2 rawi tadi dan kita meninggalkan ucapan 10 rawi yang mentautsik? Kenapa? Jawabnya, karena dengan penjarahan dari 2 orang tersebut, di situ terdapat ilmu tambahan. Yang mana ilmu tambahan di sini didapati oleh 2 rawi. Bahwa dia mengetahui dengan direkenkan oleh para muhaditsin yang lain bahwa si fulan ini hafalannya rusak, si fulan ini hafalannya dhaif. Kemudian 10 orang yang memuji tidak dihitung apa-apa dikarenakan semuanya tidak yattole. Semuanya tidak memeriksa secara dalam. Maka akhirnya 2 ucapan orang ini didahulukan karena mempunyai ziyadah ilmu dari orang yang 10, yang mana 10 orang ini semuanya mengatakan si fulan thiqah dan si fulan keumumannya adalah diterima hadis. Hadisnya diterima. Maka di sini jelas bahwa 2 ucapan yang menjarah dengan tafsir lebih dianggap dan lebih diambil. Maka mari kita masuk kepada tatbik. Karena dengan tatbik ini kita akan mendapatkan ilmu aplikasi, tidak hanya teori. Maka pelajaran kita di dalam permasalahan dhawabit al-jarh wa ta'dil dan yang lainnya, terutama ilmu hadis dan juga ilmu lughatil arabiyah dan yang lainnya, kita memberikan tatbik seperti ilmu tafsir juga. Kita tatbik dengan hadis-hadis yang sahih dan juga tatbik qiraah asyarah. Kita tatbik karena dengan tatbik aplikasi memberikan kita kefahaman dengan mudah.
Maka contohnya misalnya kita ambil rawi siapa? Pinginnya siapa? Yang dhaif misalnya. Kita berikan contoh Syarik ibni Abdillah An-Nakhai Al-Qadi. Maka Syarik ibni Abdillah An-Nakhai Al-Qadi, sebelum kita masuk kepada ucapan para ulama ahlu jarhi wa ta'dil, maka dia seorang muhaddis yang mana asal riwayat dia itu tidak begitu kuat, yakni pas-pasan antara thiqah dengan saduq, tidak mencapai derajat imam. Kemudian Syarik ibni Abdillah Al-Qadi karena seorang muhaddis, maka dia meriwayatkan hadis dan ditulis hadis-hadisnya oleh ulama dunia. Dan dia berasal dari Wasit. Maka dia berasal dari negeri Syu'bah ibn al-Hajjaj. Dan dia tinggal di sana, di Wasit, di Kufah. Maka dari ucapan para ulama atas rawi ini, kita ambil mana dari ta'arud al-jarh wa ta'dil. Kita lihat siapa yang memuji dia. Berkata Ibrahim ibnu Ishaq al-Harbi, thiqah, satu tuh. Yang kedua berkata Ahmad ibnu Saleh al-Jaili, thiqatun hasanul hadis, dua. Dan juga berkata Abul Fatah al-Azdi, saduq. Dan berkata Imam Abu Ahmad al-Hakim, laisa bil matin. Dia itu tidak begitu kuat, maknanya bukan dari rawi yang imam. Maka dari lafaz-lafaz ini, para ulama sekitar 4 memuji dia. Thiqah. Dan juga ada yang mengatakan saduq. Dan juga ada yang mengatakan laisa bil matin, menafikan dari derajat imam. Maknanya bukan rawi yang imam seperti Al-Bukhari, hafalannya bukan. Maka ini pentausikan secara mubham. Kemudian di sana para ulama ada yang menjarah dan menjarahnya dengan jarah yang mufassar. Di antaranya Abu Hatim Ar-Razi dikatakan lahu aghalid, saduq, lahu aghalid. Maknanya dia soduk, bukan soduk kembali kepada hafalannya pas-pasan, tetapi soduk di sini diambil ilmunya dari segi adalah. Namun lahu aghalid, makna aghalid jamak dari ghalat, banyak kesalahan hadisnya. Maka di sini jarahnya mufassar atau tidak? Kemudian berkata Abu Daud As-Sijistani, Shahibus Sunan, thiqatun yukhti'u alal a'mash. Maka dia thiqah, bisa diambil hadisnya, namun periwayatannya dari A'mash banyak salahnya. Maka berkata Abu Zur'ah Ar-Razi, kana kathirul khata' sahibu wahmin. Dia banyak sekali salahnya dan banyak sekali wahamnya. Dan bahkan dikatakan innahu hadatsa biwasit bi ahadits bawatil. Bahwa dia meriwayatkan hadis di Wasit, di negerinya dia, hadis-hadis yang batil. Dan berkata Imam At-Tirmidzi katsirul ghalat wal wahm. Bahwa dia mempunyai banyak kesalahan dan kewahaman, keraguan-raguan. Kadang-kadang menyebutkan namanya Fulan ibnu Fulan, kebalik namanya.
kebalik nama dia dengan bapaknya, dan terbalik dari sanadnya, dan seterusnya. Dan berkata Imam An-Nasa'i, laisa bil qawi. Dan kalimat laisa bil qawi kembali kepada hafalannya. Dan berkata Ibrahim ibnu Sa'id al-Jauhari, akhta'a Syarik fi arba'ati mi'ah hadis. Maka Syarik salah pada 400 hadis. Maka bukan perkara yang sedikit. Perkara yang banyak. Maka oleh sebab itu, kita simpulkan saja masih banyak para ulama yang menjarah dia secara tafsir. Maka kita simpulkan seperti ucapan Al-Hafidh Ibnu Hajar, bahwa orang ini adalah seorang yang asalnya mempunyai ilmu hadis. Sadukun yukhti'u katsiran. Maka hadisnya asalnya adalah saduk, pas-pasan. Namun yukhti'u katsiran. Kemudian banyak salahnya. Kenapa? Taghayyara hifdhuhu mundu waliyal qada bil Kufah. Maka berubah akalnya, berubah hafalannya. Ilmu hadisnya menjadi dingin dan banyak salah. Mundu waliyal qada bil Kufah. Semenjak dia menjadi